Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita bisa berjumpa lagi ya di channel saya ya. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi ya tentang jual beli online ya, toko online. Ya, karena ini yang sekarang sudah menjadi hal yang tidak aneh, bahkan menjadi tuntutan ya, jual beli menggunakan online. Karena via online ya, pangsa pasarnya lebih luas ya, tak terbatas dengan tempat, waktu ya, tapi semuanya itu bisa dilewati ya, tempat maupun waktunya ya. Nah, sahabat sekalian, akan tetapi sebagai seorang muslim, kita juga terikat dengan hukum ya yang telah Allah buat untuk kita. Artinya tidak bisa kita melakukan sesuatu itu asal-asalan tanpa kita tahu ilmunya bagaimana ya. Yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Jangan-jangan bertentangan. Nah, kalau bertentangan lebih bahaya sahabat sekalian ya. Kita sudah mencari siang malam harta sebanyak-banyaknya gitu, ternyata ada hal-hal yang melanggar syariat Allah. Nah, ketika ada yang dilanggar, otomatis hasilnya juga menjadi bisa jatuhnya yang kita miliki itu tidak halal gitu ya. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk mengetahui ya hukum tentang jual beli ini ya. Bahkan Umar bin Khattab dulu pada zamannya, Umar bin Khattab itu melarang orang-orang yang dia tidak tahu hukum fikih muamalah ya, fikih perdagangan terhadap orang-orang seperti ini. Oleh Umar dilarang untuk masuk pasar, untuk ikut jual, untuk melakukan jadi penjual itu tidak boleh. Umar bin Khattab itu menseleksi ya siapa saja yang boleh jualan di pasarnya gitu. Ya, ini saking hati-hatinya Umar bin Khattab. Jadi orang yang mau jualan itu harus tahu fikihnya gitu. Nah, sahabat sekalian, kemudian mungkin tidak sedikit di antara kita yang berpikiran ketika menggunakan aturan Allah dengan fikih muamalah ini jualannya sulit. Ya, sulit diterapkan di zaman sekarang. Di zaman yang sudah modern. Itu kan zaman dahulu, nggak mungkin sistem yang Rasul lakukan dulu itu kita bisa terapkan di zaman sekarang. Itu jelas berbeda jauh gitu. Tidak sedikit yang berpikiran demikian sahabat sekalian. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwasanya aturan yang setelah Allah buat ya, dan Rasulullah itu berlaku sepanjang zaman, tidak untuk zamannya saja ya. Tinggal kita sesuaikan saja ya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Insya Allah semuanya ada solusinya sahabat sekalian. Apakah zamannya Nabi itu nggak ada riba? Banyak orang Yahudi di Madinah yang mereka berusaha menerapkan sistem ribawi mereka. Orang-orang Yahudi dalam perdagangan mereka hampir menguasai di Madinah gitu. Apakah kemudian di zamannya Nabi tidak ada negara sekuat Amerika dikuasa adidaya? Ada di sana dulu, Persia dikuasa adidaya, negara yang terkenal dengan kekuatannya, ada semuanya. Akan tetapi ini bisa diterapkan. Nah, kalau begitu, apakah itu juga kita tidak sama ya? Apakah kita juga tidak bisa mengulang ya fikih-fikih yang diaturkan dalam perdagangan di zaman yang sekarang ini? Ya, oleh karena itu sahabat sekalian, dalam video kali ini saya akan menyampaikan ya, nah tentang jual beli online ini mana yang boleh dan mana yang tidak, yang boleh dipakai atau yang tidak gitu. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa sahabat sekalian silakan untuk subscribe, like dan share, dan jangan lupa ya nyalakan lonceng notifikasinya sehingga sahabat sekalian ketika kami menguploadkan video terbaru, sahabat sekalian dapat notifikasinya. Baik, ini dia ya hukum jual beli online dalam agama Islam. Baik sahabat sekalian, jual beli online ya dalam agama kita ya, bagaimana hukumnya? Boleh ataukah tidak ya? Kita lihat faktanya juga ya. Kita harus paham ya bagaimana hukum jual beli online yang ada saat ini melalui entah itu marketplace, entah itu menggunakan Instagram, Facebook ya, atau WhatsApp ya, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini sahabat sekalian penjelasan ya dari hukum jual beli online yang saya ambil dari bukunya Ustadz Erwandi Tarmizi ya, fikih harta haram ya, muamalat kontemporer ya, karya dari Ustadz Erwandi Tarmizi. Beliau adalah ahli fikih, udah doktor ya, insya Allah yang disampaikan berdasarkan dalil yang sahih. Jadi ini sekali lagi ini bukan pendapat pribadi saya. Saya hanya mengulas, membaca dari
apa yang dalam bukunya Ustadz Erwandi gitu ya. Baik sahabat sekalian, kita bagi hukum jual beli online ini ya. Yang pertama adalah jual beli ribawi ya, komoditasnya maaf, barang ribawi, jual beli emas dan perak misalnya. Bagaimana, boleh atau tidak? Sahabat sekalian, komoditas ribawi yang disyaratkan harus tunai dalam serah terima barang dan uang tidak dibenarkan dilakukan melalui telepon dan internet, karena yang terjadi adalah riba nasi'ah, ada barang yang tertunda. Ini untuk barang ribawi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair ya, salah satu jenis gandum dijual dengan syair pula, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan, tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, silakan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1587. Sahabat sekalian, untuk yang menjadi catatan dari hadis ini, untuk barang-barang ribawi itu ada perak, ada emas, ada gandum, ya, gandum halus dan gandum kasar, kemudian ada kurma, ada garam. Nah, untuk komoditas ribawi di atas, ya, yang kami sampaikan tadi, dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kesamaan ilah sebabnya, yaitu kelompok satu adalah tukar, alat tukar atau mata uang, atau sebagai perhiasan emas dan perak. Kelompok dua adalah makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ya, komoditas sesama jenis, misalnya emas dan emas, ketika ingin dibarter harus ada dua syarat dipenuhi, yaitu tunai, diserah terimakan, dan jumlah takaran atau timbangan harus sama. Ini untuk barang ya, komoditasnya harus tunai, cash, dan diserah terimakan, dan jumlah takaran atau timbangannya harus sama. Kemudian jenis yang berbeda namun masih dalam satu ilah sebab atau kelompok ya, misalnya emas dan uang atau uang rupiah dengan uang dolar, harus memenuhi syarat yaitu tunai ya, diserah terimakan. Ya, ini untuk jual beli emas ya sahabat sekalian. Dan untuk barang ya, jangan lupa emas, kurma juga sama ya, karena kurma juga termasuk komoditas ribawi ya. Jadi harus cash dan dikirim saat itu pula. Penukaran mata uang asing melalui ATM hukumnya boleh karena penukaran yang terjadi adalah tunai dengan harga kurs hari itu ya. Jadi kalau penukaran mengambil mata uang di ATM ya kan itu cash tunai saat itu pula dan menggunakan nilai tukar pada hari itu pula. Baik sahabat sekalian, kemudian yang kedua, barang selain emas, perak, dan mata uang ya. Transaksi yang berlangsung via toko online, misalnya situs web, Instagram, Facebook ya, dan lain sebagainya, hukum dengan jual beli melalui surat menyurat ijab kabul yang terjadi dianggap sama dengan jual beli langsung. Ya, untuk bentuk kedua ini ada 3 macam kasus sahabat sekalian. Yang pertama adalah toko online memiliki barang, ya, kemudian toko online sebagai agen dari pemilik barang. Toko online yang ketiga, toko online belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Ini ada 3 kasus sahabat sekalian untuk jenis yang kedua ini ya. Yang pertama sahabat sekalian, toko online memiliki barang ya. Sahabat punya toko, punya barang ya. Jadi bisa sebagai pemiliknya, entah produsen, entah mungkin beli dulu di tempat lain ya. Hukumnya sama dengan bai' al-ghaib ala as-sifat ya, yaitu jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya, spesifikasinya. Hukum jual beli seperti ini adalah halal karena hukum asal jual beli demikian. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, Allah berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini hukum asal ya perdagangan ya, boleh. Ya. Jadi milik toko, kemudian dia menjelaskan, dia punya barangnya ya, miliki barangnya, kemudian dia menjelaskan di toko online
spesifikasinya seperti ini gitu ya, dijual beli di toko online, maka ini tidak masalah karena memiliki barang. Kemudian dia harus menjelaskan juga sesuai dengan asli ya, spesifikasi dari barang yang dia jual. Kemudian yang kedua adalah jenis toko online yang merupakan wakil agen dari pemilik barang. Toko online ini berarti sebagai wakil dan situs wakil, dan hukumnya sama dengan pemilik barang. Ya, jadi sama dengan yang pertama. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku hendak pergi menuju Khaybar, lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Aku berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasaq. Satu wasaq itu sekitar 60 sok ya, berupa korma. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi catatannya sahabat sekalian, barang harus sudah secara penuh dimiliki oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh toko online yang berkedudukan sebagai wakil. Ya. Nah, ini ya tentang toko online yang merupakan wakil dari pemilik barang ya, nggak punya barangnya, tapi yang pemilik barang itu dia memberikan akad wakil kepada siapapun yang dia tunjuk ya, untuk mewakilkan penjualan barangannya sebagai agen kah gitu ya, sebagai distributor kah ya, ini boleh ya gitu. Kemudian yang ketiga, pemilik toko online belum memiliki barang yang ditampilkan, juga bukan sebagai wakil agen. Dia tidak memiliki barang dan juga bukan agen. Maka di sini terdapat gharar ya, ketidakjelasan karena barang bukan miliknya lantas dijual. Dari kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian sahabat sekalian, solusinya bagaimana? Solusi syar'inya. Ya, ada 3 kasus tadi ya. Ada toko pemilik barang, kemudian kedua sebagai agen, ketiganya adalah dia tidak memiliki barang dan juga bukan agen. Maka solusi syar'inya, permohonan barang bukan berarti ijab dan dari toko online ya, permohonan barang. Bukan ijab ya. 2, kalau belum memiliki barang, tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Barang yang dimohon ya bisa dibeli terlebih dahulu. Selain itu, menjawab permohonan pembeli dengan menghubunginya, lalu untuk memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya, kemudian barang dikirimkan kepada pembeli. Ketiga, toko online meminta khiyar, syarat pada pemilik barang, di mana toko online mensyaratkan untuk mengembalikan barang. Misal, selama 3 hari sejak barang dibeli, untuk menjaga-jaga apabila pembeli membatalkan transaksi. Ini solusinya sahabat sekalian ya, yang pada intinya biar enak gitu ya sahabat sekalian, ketika mau jual beli ya, karena memang menjualkan barang yang bukan milik kita itu tidak boleh ya. Kalau kita tidak punya barang, mendingan ngomong langsung ya, akad ya kepada pemilik barang untuk membantu menjualkannya ya, tidak asal langsung comot milik websitenya orang itu diambil kemudian dijualkan gitu. Kemudian ada solusi yang lain adalah dengan menggunakan akad salam ya. Ada solusi yang ditawarkan berupa salam hal, akad salam tunai. Menurut Ustadz Erwandi, ini tidaklah kuat dengan alasan ya. Yang pertama, larangan hadis Hakim bin Hizam adalah seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkannya barang dengan spesifikasi tertentu, bahan makanan atau kain, lalu ia membeli akad jual beli. Kemudian dia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Larangan ini berarti larangan melakukan akad salam tunai, sehingga akad salam tunai hukumnya tidak dibolehkan. Yang kedua, larangan salam akad tunai dianut oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Menurut mazhab Hambali, jarak waktu antara akad salam dan penyerahan barang haruslah dengan waktu yang diperkiraan. Harganya berbeda karena maksud dan tujuan dari akad salam, pembeli mendapat harga yang lebih murah, di mana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya kemudian hari. Dan dalam akad salam, penjual mendapatkan dana agar
penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Jika akad salam dilangsungkan dalam waktu yang tiada pengaruh terhadap harga barang, hilanglah tujuan dari akad ini. Kemudian yang keempat, menurut hasil Muhtamar Divisi Fikih Oki bahwa tidak boleh melakukan akad salam via online karena tidak terjadinya serah terima Ra'sul Mal Salam di majelis akad. Ya, ini adalah penjelasan akad salam. Sahabat sekalian, kita akan lebih dalami tentang akad salam ini, ya, pengertiannya, kemudian syarat ketentuannya, bagaimana kita bisa menggunakan akad salam ini. Karena ini sangat singkat penjelasannya, maka nanti insya Allah, ya, ada waktu di video yang berbeda kita akan jelaskan tentang akad jual beli menggunakan akad salam ini. Baik sahabat sekalian, itu untuk hukum jual beli online, ya. Silakan untuk bisa dijadikan pedoman, ya. Jangan sampai kita dalam jual beli kemudian tidak disesuaikan, didasarkan pada hukum Allah. Jangan sampai harta yang kita hasilkan dari jual beli itu ternyata, ya, melanggar aturan Allah, yang bisa jatuhnya harta yang kita miliki menjadi harta yang haram. Baik, demikian sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya, ya. Jangan lupa bagikan, ya, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah nanti sahabat sekalian akan mendapatkan video-video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.